Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat IAEI yang sangat kami cintai. Ini bulan Ramadan, bulan yang dahsyat banget ini. Karena dalam bulan ini biasanya kegiatan ekonomi akan marak. Ini emang luar biasa. Ketika kita nggak makan, nggak minum, tapi malah kegiatan ekonomi malah menjadi marak luar biasa. Di Indonesia, bulan Ramadan dan Idul Fitri menjadi salah satu momen ketika perekonomian Indonesia mengalami percepatan dalam velocity of money-nya, perputaran uang yang bertambah cepat, dan juga akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi ketika terjadi Ramadan dan Idul Fitri. Itu sebabnya isu berikutnya adalah bagaimana kita mengendalikan inflasi ketika terjadi kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh melonjaknya permintaan di bulan Ramadan ini. Salah satu yang mendorong melonjaknya permintaan di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah adanya THR yang membuat daya beli meningkat. Yang kedua, velocity of money-nya juga mempercepat karena orang melakukan berbagai kegiatan pada kurun waktu yang relatif sama menjelang berbuka, sahur dan sebagainya. Jadi yang tadinya nyebar dalam waktu 24 jam sekarang ngumpul di waktu-waktu tertentu. Dan yang 3 adalah distribusi uang yang meluas karena adanya mudik, sehingga daerah-daerah yang tadinya velocity of money-nya nggak begitu banyak, tapi karena ada mudik sehingga peredaran uang sampai ke daerah-daerah. Itu semua tidak terlepas dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, di mana dalam bulan Ramadan ini Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang memberi makan orang untuk berbuka puasa, maka dia mendapat pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa. Nah, benar nggak? Nah, karena ada hadis ini, maka kita lihat banyak sekali di masjid itu orang yang mengirimkan nasi box untuk buka puasa bersama. Walhasil orang yang tadinya, kalau ilmu ekonomi ya, orang yang tadinya nggak bisa punya kemampuan untuk buka puasa nasi box yang harganya 25.000, 30.000 itu, sekarang karena banyaknya para dermawan yang memberikan sumbangan nasi box tersebut ke masjid, kan berarti ekonominya jadi hidup, bener nggak? Karena barang-barang warung nasi padangnya, warung nasi bungkusnya jadi naik permintaannya dan sebagainya. Ini dampak dari satu hadis, bener nggak? Tapi ada hadis-hadis lain juga. Di dalam Ramadan ini Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah sebuah bulan apabila sebuah amalan yang sunnah dilakukan di bulan Ramadan ini, maka pahalanya sama dengan pahala kita melakukan amalan yang wajib di luar bulan Ramadan. Apabila kita melakukan amalan yang wajib di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya 70 kali lipat dibandingin dengan amalan yang sama dilakukan di luar bulan Ramadan. Benar gak? Walhasil apa? Walhasil orang itu jadi gampang banget untuk memberikan sedekah, charity, donation, dan sebagainya. Benar gak? Bukan hanya sekedar makanan, tapi juga hal-hal lain. Sehingga kas masjid biasanya juga naik dan sebagainya. Nah, ini berarti kalau dalam ilmu ekonomi ini membuat perputaran uang menjadi lebih cepat. Nah, kalau perputaran uang menjadi lebih cepat dalam ilmunya Irving Fisher, MP dengan PT, ini juga akan mendorong perekonomian lebih hidup lagi. Karena orang yang tadinya nggak punya daya beli, dengan menerima charity, sedekah, donation itu dia punya daya beli sehingga dia bisa melakukannya. Dan biasanya orang yang miskin itu marginal propensity to consume-nya lebih tinggi daripada orang yang kaya. Walhasil ekonomi akan jauh lebih hidup. Itu kita lihat bagaimana 2 hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mendorong perekonomian di dalam bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini juga kita akan ketemu satu malam yang dinantikan oleh manusia dan malaikat, dinantikan oleh Jibril, yaitu malam yang khairum min alfi sahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini dicari dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Walhasil apa? Walhasil orang-orang banyak mana iktikaf. Iktikaf di masjid, benar nggak? Sehingga terjadilah kumulasi massa di masjid malam hari untuk melakukan iktikaf.
Dan itu tentu berdampak pada penyediaan makan sahur. Sekian banyak orang yang melakukan iktikaf di masjid. Ini juga akhirnya membuat restoran-restoran jam operasionalnya sekarang sampai dengan malam hari. Karena gitu kalau lagi 10 malam terakhir itu orang nungguin iktikaf. Itu luar biasa tuh yang iktikafnya bludak di masjidnya tuh. Sehingga ini juga akhirnya membuat perekonomian semakin membaik. Dan yang terakhir adalah ketika di Indonesia kita mempunyai satu tradisi mudik, betul ya. Ini kalau di dalam ilmu tasawuf ini kita diajarkan sebuah doa yang bunyinya Allahumma ja'alana minal aidin wal faizin, benar ya? Nah ini dimaknai Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin, termasuk dalam pemaknaan itu adalah mudik bukan aja mudik kembali kepada fitrah, tapi mudik juga dimaknai secara fisik kembali ke kampung halaman, silaturahim dengan orang tua, dengan kerabat di kampung halaman. Ini juga satu fenomena yang luar biasa sekali, yaitu ketika uang-uang kita dari kota besar, 60% beredar di kota-kota besar, Jakarta, ini dibawa ke daerah-daerah, benar ya? Sehingga distribusi of money yang tadinya cuma muter di kota-kota besar, sekarang pergi ke daerah-daerah. Dalam teori ekonomi, kita ambil contoh Keynesian at the crossroad, ini disebutkan bahwa Rp1 di desa itu lebih besar, jauh lebih besar dampak ekonominya daripada Rp1 di kota-kota besar, benar nggak? Nah, ini menyebabkan multiplier efeknya, karena Rp1, kalau kita di kota ini 5.000 perak parkir 1 kali, men. Tapi kalau di daerah 5.000 perak bisa jadi macam-macam, benar nggak? Bisa beli singkong dalam bentuk yang besar semuanya. Nah, ini menyebabkan pakai ilmu Keynesian at crossroad itu tadi, at the countryside, sorry maaf, Keynesian at the countryside, maaf. Keynesian at the countryside itu ada teorinya sendiri. Itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga menjadi meningkat. Ini kita lihat beberapa hal dalam hasanah keilmuan Islam dari hadis-hadis yang tadi kita sebutkan dan dampaknya langsung kepada perekonomian Indonesia. Jadi rekan-rekan YAI, jangan lupa kita isi Ramadan kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita warnai ekonomi Indonesia dengan ekonomi yang sesuai dengan syariah, sehingga insya Allah kita akan mengundang barokahnya Allah untuk bangsa ini. Insya Allah, be the best you can be. Manjadda wajada. Jadilah diri kita yang sebaik-baiknya diri kita. Siapa-siapa yang sungguh-sungguh dan berusaha, dialah yang akan menjadi. Kita harumkan nama Islam dalam kancah internasional. Kita harumkan nama Indonesia dalam kancah internasional. Insya Allah Ibu Pertiwi akan tersenyum bangga melihat kita. Insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan tersenyum bangga melihat kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.